Ella Octavia Hariani 18060 to BK18B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Octavia Hariani, mahasiswi STKIP PGRI Sumatera Barat dengan jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pendapat saya mengenai pembelajaran daring yang tengah kita hadapi sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, sistem pembelajaran daring mulai ditetapkan semenjak tahun 2020, diperkirakan pada awal tahun 2020, di mana seluruh dunia dikagetkan dengan datangnya atau hadirnya virus corona. Nah, maka dari itu pemerintahan mengajukan atau menerapkan sistem pembelajaran daring dilakukan di rumah masing-masing untuk meminimalisir terjadinya atau terjangkitnya wabah virus corona yang sedang melanda dunia, terkhusus di Indonesia. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem pembelajaran daring, kita membahas yang pertama itu kelebihannya. Yang pertama itu memandirikan peserta didik dalam mencari literatur, sumber, atau pedoman buku lainnya yang dijadikan sebagai patokan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika sebelum-sebelumnya pada saat pembelajaran secara offline dilakukan, peserta didik seringkali menerima materi dari guru dan juga dosen. Nah, kali ini berbeda. Kita dituntut untuk mandiri mencari sumber, literatur, referensi, pedoman buku lainnya untuk dijadikan patokan pembelajaran kita. Dan yang kedua, bisa melatih kreativitas peserta didik dalam mengembangkan ide-ide atau inovasi-inovasi baru untuk kedepannya pada saat proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Nah, menurut pendapat dalam pandangan selama virus corona ini melanda dunia dan kita pun ditetapkan dengan pembelajaran daring, itulah dua kelebihan yang diamati pada saat sekarang. Lebih banyak sebenarnya kekurangannya atau kelemahan dari sistem pembelajaran daring. Nah, lanjut kita membahas mengenai kelemahan atau kekurangan dari pembelajaran daring. Yang pertama, dari pembelajaran daring, seringkali peserta didik merasa malas, tidak bersemangat untuk belajar, karena biasanya dilakukan belajar secara tatap muka, bertemu langsung, bersosialisasi langsung, berkomunikasi langsung dengan guru ataupun dosen. Nah, kali ini berbeda. Nah, disitulah menurunnya daya semangat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua, banyak peserta didik yang tidak memahami materi-materi yang telah diberikan oleh guru maupun dosen-dosen yang dilakukan secara online. Banyak juga nih mereka mengatakan tidak mengerti, bukannya malah tambah mengerti belajar secara daring, tapi malah sulit karena terkendala oleh beberapa faktor kendala lainnya yang seperti jaringan yang bermasalah, yang kadang-kadang sinyalnya bagus dan yang kadang-kadang sinyalnya juga kurang bagus. Disitulah timbul rasa-rasa peserta didik yang tidak memahami materi tersebut. Yang ketiga, terkendala oleh jaringan. Banyak peserta didik yang telah amati, dia terkendala dengan jaringan yang kurang bagus, apalagi di daerahnya jaringan susah didapat, dan itu butuh perjuangan juga untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Nah, di situ sih kelemahan dari sistem pembelajaran daring. Yang keempat, dari sistem ekonomi maksudnya seperti ini, karena kalau menggunakan sistem pembelajaran daring atau media platform lainnya yang berbasis online, tentu menggunakan data internet yang dibutuhkan. Pastinya data internet yang dibutuhkan tidaklah sedikit namun banyak, karena kita menggunakan media Zoom, kadang-kadang Zoom, kemudian Yumi atau aplikasi platform lainnya yang menyediakan pelayanan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka namun daring. Nah, disitulah kadang mahasiswa, peserta didik, dan juga orang tua mengeluh
bahkan data internet yang dibutuhkan juga banyak. Nah, seperti itu kelemahannya. Nah, dari kelebihan dan kelemahan yang telah sampaikan tadi dari sistem pembelajaran daring, kita berkaca banyak orang di luar sana yang sangat membutuhkan dan menginginkan pendidikan, namun terkendala oleh ekonomi, sehingga banyak orang-orang atau peserta atau anak-anak di luar sana yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya karena terkendala ekonomi. Nah, kita yang masih bisa mengenyam pendidikan dalam keadaan atau kondisi daring pun kita harus bersyukur semestinya, dan kita harus memiliki ambisi yang tinggi untuk mengejar target dan cita-cita kita tentunya di dunia pendidikan. Nah, harapan saya atau saran saya ke depannya untuk peserta didik atau generasi muda lainnya untuk selalu semangat, selalu memberikan motivasi kita kepada anak-anak di luar sana yang membutuhkan pendidikan. Kita bangga karena masih mengenyam pendidikan. Dan saran saya ke depannya agar nanti kita bisa lebih memotivasikan diri sendiri terlebih dahulu, menanamkan semangat dan tingkat kesadaran yang kuat demi mencapai cita-cita yang kita inginkan. Dimulai dari hal-hal yang terkecil. Jangan jadikan pembelajaran daring ini salah satu hambatan untuk kita tetap maju, bergerak, mencapai generasi yang gemilau. Jangan jadikan seperti itu. Jadikanlah ini adalah suatu langkah awal untuk memberikan inovasi ke depannya, bagaimana nanti ke depannya pendidikan di Indonesia. Jadi sekianlah opini atau pendapat dalam mengenai sistem pembelajaran daring selama kurang lebih 1 tahun yang telah kita jalani hingga saat sekarang. Semoga wabah ini cepat berlalu, cepat selesai, karena ini merupakan ujian juga untuk kita semua. Dan tetap semangat dalam menjalankan tugas apapun itu. Yang pasti pendidikan harus dikejar demi menciptakan atau menghasilkan bibit-bibit generasi muda yang unggul. Saya adalah Octavia Haryani dari mahasiswi STKIP PGRI Sumatera Barat dengan jurusan bimbingan dan konseling. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.